Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita berbicara tentang zikir dan fikir. Apa sih sebetulnya yang dimaksud zikir dan apa yang dimaksud dengan fikir, dan apa relevansinya dalam kehidupan umat manusia? Dalam pertemuan yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia, yaitu manusia mempunyai jiwa, manusia mempunyai jasad, dan manusia memiliki roh. Fikir dan zikir itu perbuatan atau pekerjaan jiwa. Kalau fikir itu kegiatan akal, kegiatan otak, sedangkan zikir itu kegiatan rasa atau hati. Dan itu ada semua di dalam diri manusia. Nah, ketika kita berbicara fikir, konotasinya adalah melihat, kemudian mengamati apa yang tampak dari panca indera, kemudian kita proses masuk dalam pikiran-pikiran kita sehingga melahirkan konsep-konsep atau konsepsi, dan dari konsepsi itu melahirkan bisa teori-teori atau ilmu pengetahuan. Itulah hasil dari pikir. Orang yang berpikir itu namanya pemikir. Ya, pemikir itu adalah orang yang menggunakan akal pikirannya untuk menjelaskan tentang sesuatu yang terkait dengan pengetahuan manusia. Nah, biasanya orang berpikir itu terbatas pada fenomena alam, sedangkan orang berzikir, yang arti zikir itu adalah mengingat, itu pakai perasaan dan tidak terbatas pada fenomena-fenomena alam. Misalnya, kalau di dalam Quran mengenai berpikir, wa fi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, di situ ada kata tafakkur dari fakaro, berpikir. Ya, tafakkur itu memikirkan. Ya, memikirkan apa di sini? Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi yang dipikirkan objeknya itu fenomena alam. Nah, objek fenomena alam ini yang dipikirkan oleh manusia itu melahirkan kesimpulan bahwa ma khalaqta hadza batila. Sungguh Allah tidak menciptakan alam semesta ini dengan cara atau untuk kepentingan yang tidak berguna. Untuk kepentingan berpikir itu adalah sesuatu yang berguna. Itu ayat yang berkenaan dengan pemikiran. Nah, ada hadis yang menyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah itu. Alam semesta ini ciptaan Allah. Pikirkanlah itu.
maka akan melahirkan ilmu pengetahuan. Tetapi jangan kau pikirkan Allah, karena Allah tak terpikirkan oleh pikiran manusia yang terbatas. Nah, bagaimana caranya berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan? Caranya bukan dengan memikirkan Tuhan, tapi caranya adalah dengan zikir, mengingat kepada Allah. Zikir itulah perbuatan hati untuk bagaimana mengenali Allah, bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana agar seorang salik atau seorang yang sedang menuju Allah itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh perbedaan antara fikir dan zikir. Nah, zikir itu tatmainnul qulub. Zikir itu menenangkan hati. Kalau berpikir itu memuaskan otak, memuaskan akal. Karena hati dan akal itu ada pada diri manusia, maka manusia itu perlu berpikir dan sekaligus manusia juga harus berzikir. Dengan demikian maka kebutuhan manusia itu tercukupi dengan baik dan dia akan hidup dengan baik dan sempurna dalam kehidupannya itu. Jadi kalau kita lanjutkan perbincangan ini, orang-orang yang ahli fikir atau para pemikir itu akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran, dan pemikiran-pemikiran itu menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu berkembang lagi menjadi ilmu, dan ilmu itu kemudian berkembang menjadi teknologi. Nah, dengan demikian berpikir itu manfaatnya adalah untuk mensejahterakan manusia dalam aspek jasadiyah. Lalu berzikir itu dalam Quran dikatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Orang yang tenang dalam mengambil keputusan tenang, dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan tenang, dalam banyak hal yang memerlukan kecermatan dan resiko tinggi dia bekerja dengan tenang. Bagaimana orang bisa tenang semacam ini? Itu dia akan bisa tenang manakala dia senantiasa mengasah kemampuan zikirnya. Jadi dua-duanya jangan dipisahkan antara zikir dan fikir, karena kedua-duanya itu sangat bermanfaat kepada dan untuk manusia, masyarakat, ataupun makhluk di alam semesta ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.